Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسوله بعده اللهم صل وسلم وزد وأنعم على عبدك ورسولك نبينا ومولانا سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat subuh Masjid Nurus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kesempatan, kemudahan-kemudahan serta keistiqomahan untuk terus melaksanakan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu istiqomah sampai husnul khatimah. Tak lupa kita juga memperbanyak salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Hadirin rahimakumullah, saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Dzulqa'dah dan insyaallah kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, yang mana 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini merupakan hari-hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-'ashr." Qalu ya Rasulullah, "Wal jihadu fi sabilillah?" Qala, "Wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in." Artinya, tidak ada satu amal salih yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal saleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, tidak juga jihad di jalan Allah? Nabi menjawab, tidak juga jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan diri dan hartanya lalu tidak kembali dengan apa-apa. Hadits riwayat Al-Bukhari. Jadi maksudnya ini sangat dicintai oleh Allah, amalan-amalan yang bisa kita lakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Kemudian amal apa saja yang bisa kita kejar dalam waktu 10 hari awal Dzulhijjah itu? Yang pertama yaitu puasa di 9 hari pertama Dzulhijjah. Ya, termasuk amalan yang sangat dianjurkan yaitu adalah kita berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu, khususnya dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah kita usahakan kita berpuasa sunnah. Namun apabila mungkin kita tidak mampu untuk dari 1 sampai 9, ya ada tingkatan puasanya. Itu yang paling bagus itu dari tanggal 1 sampai tanggal 9 kita puasa. Ada pula yang kedua, paling tidak kita puasa di tanggal 8 Dzulhijjah dan 9 Dzulhijjah. Atau paling minimal kita jangan tinggalkan di puasa di 9 Dzulhijjah atau namanya puasa Arafah, ya. Di mana keutamaan daripada puasa Arafah itu adalah agar menghapus dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi mudah-mudahan kita bisa ambil yang maksimal dari tanggal 1 sampai tanggal 9 kita berpuasa. Kemudian yang kedua, kita juga memperbanyak takbir dan zikir
di 10 pertama awal Dzulhijjah ini. Bagaimana biasa kita dengar di takbiran itu Pak ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu sudah mulai boleh dari tanggal 1 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Itu dia takbir mutlak. Takbir mutlak ini di mana saja, kapan saja kita sudah mulai boleh bertakbir. Tetapi tidak menggunakan pengeras suara Pak ya, kalau yang ini nih. Tapi yang kita ada takbir muqayyad yang dilakukan setelah sholat wajib dari subuh 9 Dzulhijjah sampai asar 13 Dzulhijjah. Ini sudah mulai kita takbiran yang dikeraskan suara dan biasanya itu dilakukan setelah sholat wajib. Di setiap sholat wajib kita takbiran. Tapi kalau dari tanggal 1 itu sudah mulai takbiran, tapi kita ya sir saja. Kita boleh di rumah-rumah kita, mungkin di tempat-tempat yang ya kita ajak keluarga kita untuk takbiran di rumah, itu boleh, sudah boleh. Itu disunnahkan. Kemudian amalan yang ketiga yaitu haji dan umroh. Mana kita mungkin ada saudara kita, tetangga kita yang saat ini sedang melaksanakan haji, kita doakan mudah-mudahan mereka menjadi haji yang mabrurah, bisa mendapatkan keutamaannya. Dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah melaksanakan haji atau umroh, selamat, karena Rasulullah SAW bersabda, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan mungkin kita yang belum melaksanakan haji dan umroh di tahun-tahun berikutnya kita bisa dapat kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Di tangga saya di sebelah sana itu ada yang dia Masya Allah kita tidak sangka bisa laksanakan haji, tapi ya dengan wasilah ya, wafat ayahnya dia bisa menggantikan ayah untuk berangkat haji. Nah ini ya, tidak ada yang menyangka seperti itu. Kemudian amalan yang keempat, memperbanyak amal saleh. Ya amal saleh apa saja yang bisa kita lakukan? Salat berjamaah ke masjid, membaca Al-Quran, ya, kita berzikir, mungkin kita bersedekah, membantu orang dan seterusnya. Kita perbanyak amal saleh yang mana kita masih di dalam bulan-bulan yang haram. Bulan-bulan haram ini yang mana dilipat gandakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bulan-bulan di luar bulan haram ini. Kemudian yang berikutnya, amalan yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama ini adalah berkurban. Bagi kita mungkin sudah terdaftar namanya berkurban, Masya Allah, ini luar biasa sekali. Kalau kita bisa lakukan, kita jangan cukur dulu, jangan potong kuku dulu gitu Pak. Jangan sampai kita menyembelih kurban itu. Yang mana sudah sampai di bertepatan di hari Jumat Pak ya. 10 Dzulhijjah itu bertepatan di hari Jumat. Ini Masya Allah, yang sebagian ulama menyatakan bahwa masuk ke haji akbar seperti itu ya. Jadi kita sangat banyak sekali keutamaan bagi kita yang sudah berkesempatan berkurban. Kemudian yang berikutnya kita juga memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah waktu yang tepat untuk membersihkan diri kita. Ya Rasulullah SAW menyampaikan bahwa selama seorang terus bertaubat, setiap kali ia berdosa, maka Allah akan terus mengampuninya. Ya, tapi kita berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi, bertobat sebenar-benarnya, menyesali kesalahan-kesalahan kita, dan kita memperbaiki diri ke depannya menjadi orang-orang yang lebih baik, meninggalkan kesalahan atau dosa-dosa itu. Inilah 6 hal yang bisa kita amalkan paling tidak di 10 hari awal pertama bulan Dzulhijjah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bersemangat dalam kebaikan dan dimudahkan untuk memaksimalkan hari-hari yang dimuliakan Allah di 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Demikian dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Mari kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam bisawab wa nahnu nata'allam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.